Imanku tetap teguh di dalam Yesus. Via Dolorosa. Tidak ada jalan kembali. Golgota menanti di ujung sana. Wangi kematian menyeruakan pekik membahana. Salibkan dia, salibkan dia. Teringat kebersamaan di meja makan itu. Teringat ciuman manis di taman itu. Teringat penyangkalan di subuh itu. Teringat lambaian palma di gerbang Yerusalem. Tidak ada jalan kembali. Hanya salib menekan berat. Hanya sesah dan hujan menyobek hati. Salibkan dia, salibkan dia. Tertatih-tatih dalam pedih-pedih, dalam duka dan luka yang semakin dalam. Lebih pahit dari anggur bercampur empedu itu. Yang menyobek sebongkah cintanya. Tidak ada jalan kembali. Tetes keringat, darah, dan air mata berbaur debu mengempas. Kaki lulai terjungkal. Salibkan dia, salibkan dia. Sesah, tak sisakan jeda untuk sekedar mendesak. Sementara bayang-bayang Kalvari
dan kau rasakan cintanya kan? Lalu gelap. Yesus mati. Tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah, kuburan terbuka. Maut sanggup menahan kuasanya. Satu penyesalan terucap, sungguh ia ini adalah anak-anak. Via Dolorosa berhiaskan cerca, celah, dan amis darah. Di ujungnya menanti kematian yang disambut dengan tangan terentang. Via Dolorosa ada cinta yang tak terbalas. Darah dan air mengalir dari lambung yang terbuka. Cinta mencari dan menemukan jalannya. Via Dolorosa, karena Yesus yang tersalib di sana, jalan kematian itu diubahkan menjadi jalan kehidupan. Kau pun disambut dengan tangan terentang. Via Dolorosa, dalam deritamu kulihat cinta. Maut kau kalahkan untukku, dan kini aku punya jalan untuk kembali. Mari kita membaca bersama-sama di dalam surat Injil Lukas pasal yang ke-23. Lukas pasal 23, kita lebih tepat membaca yang ke-33 sampai 43. Lukas pasal 23 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-43. Sudah menemukan, saya akan membacakan firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan, Lukas 23 ayat 33 sampai dengan ayat 43. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lainnya selamatkan. Dialah sekarang yang menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit yang mengolok-olokkan dia, mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ke-8, ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang kau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila kau datang sebagai raja." 43 yang terakhir, kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Puji Tuhan. Demikian Bapak Ibu sekalian, benaran firman Tuhan yang dapat kita baca bersama-sama. Berbahagia
setiap orang yang percaya dan menyimpan perkataan firman Allah ini di dalam hatinya. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, tema kebenaran firman Tuhan kita pada kesempatan sore hari ini mengambil judul yaitu Yesus disalibkan. Saudara, kita tahu semua orang yang percaya bahwa peristiwa salib, peristiwa Yesus disalibkan merupakan salah satu momen yang paling penting dalam kehidupan iman orang percaya. Saudara, mengapa saya katakan bahwa penyaliban Tuhan itu merupakan momen yang paling utama, yang paling penting di dalam esensi kekristenan selain kebangkitan Tuhan. Apa saya katakan demikian? Karena tanpa kematian Kristus, justru Bapak Ibu sekalian, kita semua orang yang saat ini menjadi Kristen akan menjadi sia-sia. Tanpa kematian Kristus, maka iman kepercayaan kita kepada Allah itu menjadi sia-sia. Justru melalui kematian Kristus, Kristus itu menebus segala dosa kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam peristiwa salib tidak lepas dengan apa yang dinamakan dengan hukuman salib. Kita akan sedikit lebih jelas melihat tentang hukuman salib. Bapak Ibu sekalian, salib merupakan alat eksekusi yang digunakan oleh pemerintah Romawi pada waktu itu. Di pemerintah Romawi itu memberikan semacam hukuman eksekusi, hukuman salib itu khususnya kepada beberapa orang-orang yang berbuat jahat. Yang pertama, orang Romawi itu memberikan hukuman salib kepada para budak. Sekarang mengapa? Karena para budak pada zaman dahulu itu tidak semuanya betul-betul mentaati tuannya, ya. Ada budak-budak ketika mereka mengabdi kepada tuannya, ternyata budak-budak ini justru memberontak, ya. Jadi budak-budak yang seharusnya itu menjadi milik tuannya, yang bekerja untuk tuannya, ternyata budak-budak itu balelo, ya. Budak-budak ini tidak mau bekerja sama, budak-budak ini akhirnya menjadi pemberontak. Nah, para tuan-tuan waktu itu sekalian memberikan hukuman jerah kepada para budak-budak. Tujuannya apa? Supaya ada efek jerah, supaya orang melihat, oh ini orang ini adalah pemberontak. Selain itu Bapak Ibu sekalian, para budak-budak ini melarikan diri. Karena apa? Mereka itu sudah dibeli lunas oleh tuannya, jadi budak. Nah, ternyata dalam pekerjaannya mereka tidak setia kepada tuannya, mereka melarikan diri, dan akhirnya Bapak Ibu saudara, budak ini ketangkap, hukumannya adalah salib. Tidak ada hukuman lain Bapak Ibu saudara selain disalib. Itu yang digunakan para budak-budak pada zaman dahulu. Nah, kedua, hukuman salib itu ditujukan bukan hanya kepada para budak, tetapi juga kepada para pemberontak negara. Orang-orang melawan negara, orang-orang yang berani melawan pemerintahan, ketika mereka melawan kuasa pemerintah, ditangkap dan akhirnya disalib. Itu hukuman yang ditujukan kepada para pemberontak. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, hukuman salib itu ditujukan kepada para penjahat-penjahat, para kriminal yang mereka tidak mau bertobat, tidak mau menjalani hukuman secara normal, mereka disalib. Tujuannya apa? Supaya orang lain itu melihat, oh ini penjahat kriminal, perbuatannya melawan hukum, tidak mau bertobat, ya, tidak mau menyelesaikan hidupnya dengan baik, akhirnya disalib. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika orang itu disalib, maka salib itu, orang itu disalib di atas tiang gantungan sampai mati, saudara. Ya, nah itu pada zaman dahulu dikatakan bahwa hukuman salib itu merupakan sebuah hukuman yang dapat dikatakan hukuman yang sangat mengerikan. Selain hukuman mengerikan, karena tadi hukumannya menjijikkan. Mengapa? Itu merupakan hukuman yang sangat memalukan. Orang yang disalib, orang pasti tahu, oh dia adalah penjahat besar, penjahat kelas kakap, pasti dihukum salib sekalian. Hukuman yang sangat terhina, hukuman yang sangat menjijikkan sekali. Nah Bapak Ibu sekalian, hukuman salib itu dikembangkan oleh pemerintah Romawi. Nah sebelumnya Bapak Ibu sekalian, hukuman salib itu sudah terjadi, dilakukan oleh orang-orang Persia. Ya, jadi orang Persia itu sudah mengembangkan hukuman salib, kemudian bangsa Kartago juga melakukan hukuman salib, dan akhirnya juga bangsa Asyur dan Alkitab juga mereka mengembangkan hukuman salib. Jadi Bapak Ibu sekalian, hukuman salib merupakan hukuman
hukuman yang sangat terhina sekali, memalukan sekali. Hukuman yang diberikan kepada penjahat yang terkutuk. Tidak ada lagi pengampunan yang diberikan kepada orang yang tersalib. Nah, Bapak Ibu sekalian, Yesus Kristus itu mengalami hukuman salib. Yesus Kristus sebagai anak Allah Putra yang tunggal itu menjalani proses di dalam hukuman salib. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, saya mencatat di dalam proses hukuman salib itu tidak mudah. Ketika seseorang menjalani hukuman salib itu ada masa-masa yang harus mereka jalani. Yang pertama, fase yang pertama itu dikatakan sebagai fase di mana orang itu mengalami pencambukan, ya. Jadi sebelum disalib di Bukit Golgota, Yesus Kristus itu mengalami pencambukan sedemikian rupa dari tentara Romawi. Saudara, pencambukan ini adalah merupakan sebuah alat cambuk begitu, dan pada ujungnya ada semacam tulang atau besi, dan itu dicambukkan beberapa kali kepada tubuh orang yang dinyatakan tersangka. Dicambuk, ditarik sedemikian rupa. Nah, kita bisa membayangkan kalau kail yang dicambukkan ke tubuh orang tadi sekalian dengan begitu sangat tajam, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Tubuh ini akan robek, betul ya? Tubuh ini akan terlepas dagingnya. Kita lihat film tadi, keluar darah segarnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu merupakan proses fase yang pertama. Orang itu mengalami pencambukan sedemikian rupa. Nah, pada saat itulah dalam Alkitab dikatakan Yesus mengalami masa-masa kesengsaraan. Ya, jadi masa-masa kesengsaraan itu dimulai ketika Yesus mengalami pencambukan, dicambuk sedemikian rupa oleh tentara Romawi, dan ketika Yesus mengalami pencambukan itu, dia mengalami masa-masa penderitaan yang begitu luar biasa. Bapak Ibu sekalian, yang saya dapat catat dari peristiwa ini, sesuatu yang terjadi di dalam diri Kristus, peristiwa pencambukan tadi, sengsara Tuhan, itu tidak lepas dari nubuatan kebenaran firman Allah. Beribu-ribu tahun yang lalu sebelum Yesus mengalami peristiwa pencambukan, Yesaya itu sudah mencatat. Yesaya menubuatkan bahwa nantinya anak Allah ini akan mengalami peristiwa semacam itu. Itu sudah dinubuatkan Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan ujuk-ujuk begitu terjadi, tidak. Ribuan tahun yang lalu Yesaya itu sudah menubuatkan. Kalau Bapak Ibu sekalian baca di dalam Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai 53, di sana diceritakan tentang nyanyian seorang hamba Tuhan, menceritakan tentang penderitaan Tuhan, nubuat mesianik. Ini berbicara tentang penderitaan Tuhan. Jadi penderitaan Kristus, sengsara Kristus itu sudah dinubuatkan, Bapak Ibu sekalian, ya. Bukan terjadi secara tiba-tiba begitu, enggak, dinubuatkan. Luar biasa, ya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Yesus Kristus sebelum dia mengalami penderitaan itu sudah dinubuatkan ribuan tahun yang lalu oleh Yesaya. Bapak Ibu sekalian, peristiwa ini bukan peristiwa bohong. Peristiwa yang betul-betul terjadi dialami Tuhan kita Yesus Kristus. Itu fase yang pertama. Yesus mengalami fase di mana dia mengalami pencambukan. Nah, fase yang kedua, selesai dicambuk Bapak Ibu sekalian, Yesus kemudian dipaksa untuk apa, Mikul? Salib. Penderitaan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Yesus bukan hanya dicambuk sedemikian rupa, tetapi dipaksa untuk memikul salib. Ini penderitaan yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Saya sempat lihat ada video klip tadi sore, sekitar 3 kali Yesus tersandung membawa salib yang begitu berat sekali sekalian. Pikulan yang dipikul Yesus, beban tadi begitu sangat berat lagi. Belum lagi ditambah dengan penderitaan tubuhnya yang dicampuk, yang dianiaya sedemikian rupa, mengalami kesakitan yang luar biasa, penderitaan sedemikian rupa, harus memikul salib. Dari tempat di mana dieksekusi sampai nantinya ke Bukit Kalvari, itu memakan waktu yang sangat panjang. Orang katakan via dolorosa. Jalan penderitaan itu dialami Yesus dengan memikul salib. Saudara-saudara sekalian, seorang teolog Jepang bernama Kosuke Koyama mengatakan tidak ada gagal pada salib.
Ketika saya baca artikel ini saya sempat berpikir, saudara, tidak ada gagang pada salib. Maksudnya apa, saudara? Saudara, tidak ada gagang pada salib. Artinya salib itu bukan dipegang, betul ya? Oh, ada gagangnya kok. Salib tidak ada gagangnya. Artinya apa? Salib itu harus dipikul. Harus dipikul dengan tubuh kita. Tidak bisa dipegang karena ada gagangnya kok. Kalau golok besok ada gagangnya bisa dipegang. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Artinya, saudara, ketika saudara dan saya mendapatkan salib Kristus, itu artinya salib itu menjadi bagian beban dalam kehidupan kita. Saya katakan demikian karena apa? Yesus Kristus sudah menyatakan itu, memberikan teladan itu kepada kita semua. Yesus berani memikul beban salib itu. Jadi bukan dipegang. Saya teringat waktu kecil, saudara, saya main pedang-pedangan itu seperti salib itu ya. Saya pegang itu ada gagangnya. Wah, seenak saya sendiri, saya bisa obat-abit begitu, saya bisa mainkan pedang itu sesuka hati saya, betul ya. Tapi salib, berbicara salib, ketika saudara bisa mengalami salib Tuhan, kita tidak bisa mempermainkan salib itu, Bapak Ibu saudara-saudara. Kita bersyukur bahwa salib itu berbicara tentang segala beban pergumulan dalam hidup kita yang harus kita tanggung dalam diri kita. Yesus Kristus berani menanggung salib karena apa? Dia tahu itu merupakan beban yang dianugerahkan Allah Bapa kepada dia. Jadi bukan sesuatu yang berat bagi Kristus. Memang secara manusia kita lihat, oh berat sekali, menderita, via dolorosa, berbicara tentang sesuatu yang sangat mengerikan. Tapi salib bukan kita pegang, kita pikul. Yesus Kristus memberikan teladan kepada kita untuk kita bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, itu fase yang kedua. Yang ketiga, tentang peristiwa di mana dia sampai kepada tempat yang bernama Bukit Tengkorak. Di situ Kristus disalibkan. Saudara, tradisi Romawi ketika menyalibkan seseorang itu bukan disalibkan begitu, diturunkan. Sampai pada beberapa hari kemudian orang tersalib itu telah tergantung di tempat itu dengan kehabisan darah. Saudara, ketika Yesus disalib itu bukan paku itu ditujukan kepada telapak tangannya ya, tetapi ditujukan kepada bagian persendian. Karena apa? Kalau di bagian telapak tangan di sini Yesus digantung itu bisa robek, bisa lepas, tidak ada tulang yang menahan. Tetapi ketika ditaruh pada sendi pergelangan ini, di sini pas ada tulang besar, itu bisa mengikat Yesus tergantung di atas kayu salib. Bukannya itu saja, Bapak Ibu sekalian, ternyata Yesus juga dipakukan. Pada bagian tumitnya dipakukan sedemikian rupa untuk apa? Menahan berat tubuhnya. Karena kita bisa membayangkan begitu menderitanya Tuhan di atas kayu salib sampai apa? Sampai kehabisan darah. Darahnya tercurah habis sedemikian rupa dalam keadaan kondisi kelelahan, dehidrasi karena kepanasan, karena akhirnya sesak nafas dan orang itu akan mengalami kematian. Bapak Ibu sekalian, tradisi Yahudi, orang Romawi, ketika menyalibkan seseorang itu membiarkan orang itu sampai mati di atas kayu salib. Kecuali kalau ada orang yang mau menurunkan dan memasukkan kuburan, itu berbeda. Nah, Yesus Kristus mayat diturunkan dan akhirnya dikuburkan. Tapi dalam sejarah tradisi Romawi itu membiarkan orang itu sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu sekalian, dikasih Tuhan Yesus Kristus dengan peristiwa yang begitu sangat mengerikan ini, apa yang dapat kita lihat di dalam kebenaran firman Allah? Fenomena apakah yang dapat kita pelajari bersama-sama di dalam kebenaran firman Allah? Peristiwa Kristus Yesus disalibkan. Dan pertama kita akan melihat peristiwa salib itu berbicara bagaimana Yesus disalibkan di antara dua penjahat. Setelah kalau kita membaca bersama-sama dalam ayat 33 dan 34, firman Tuhan mengatakan demikian. Ayat 33, 34 tadi dikatakan, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaian. Bapak Ibu sekalian, fenomena di dalam peristiwa penyaliban Tuhan, kita melihat poin yang pertama, kebenaran firman Allah yang pertama, yaitu berbicara bagaimana Yesus disalibkan di antara dua penjahat. Saudara, Yesus dihukum salib itu bukan sendirian, ya.
Alkitab, bahkan di dalam kebenaran firman Allah diceritakan Yesus disalibkan di antara dua penjahat. Nah, kita bisa menilai Bapak Ibu sekalian, kalau hukuman salib merupakan hukuman yang terhina sedemikian rupa, maka dikatakan Yesus pun diperlakukan seperti penjahat tadi, menyamakan, disamakan seperti penjahat tadi. Bapak Ibu sekalian, ini sangat memalukan sekali. Orang melihat, oh, orang itu di dalam kondisi keadaan begitu sangat memalukan sekali, dihukum dengan penjahat besar. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahkan dikatakan ketika Yesus disalibkan di antara dua penjahat, itu juga sudah masuk dalam peristiwa nubuatan. Dinubuatkan sedemikian rupa oleh Yesaya, Bapak Ibu sekalian. Kalau saudara baca dalam Yesaya 53 ayat 12 dikatakan firman Allah, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak. Yesus disamakan dengan pemberontak. Itu sudah dinubuatkan Bapak Ibu saudara-saudara. Di peristiwa penyiksaan, peristiwa kematian Tuhan itu sudah dinubuatkan. Bahkan dikatakan Yesus disamakan dengan penjahat pemberontak tadi. Itu dinubuatkan. Bapak Ibu sekalian yang kasih Tuhan, di dalam kondisi semacam itu kita akan melihat ada satu doa yang luar biasa. Ini nyatakan diungkapkan Yesus di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita baca bersama-sama saudara, ada satu doa yang luar biasa. Dalam ayat 34 dikatakan apa? Yesus berkata, "Iya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat." Ada satu doa yang luar biasa yang dinyatakan Tuhan di kayu salib, adalah pernyataan doa yang penuh dengan pengampunan. Dan saya mencoba merefleksikan kebenaran firman Allah ini secara pribadi, saudara. Ketika saya merenungkan firman Allah ini, ketika ada orang menyakiti hati saya, ketika ada orang yang melukai hati saya ini kadang-kadang susah ya, untuk bisa melupakan, untuk bisa mengampuni itu susah Bapak Ibu sekalian. Saya pernah mengalami proses semacam itu, begitu sangat sulit sekali untuk bisa memberikan pengampunan kepada orang yang menyakiti hati saya. Itu susah Bapak Ibu sekalian. Manusiawi ya, kita mungkin juga semua mengalami hal yang sama. Tidak mudah Bapak Ibu sekalian untuk bisa memberikan pengampunan kepada orang-orang menyakiti hati kita. Wah, kalau membalas ya awas kamu ya, tak balas. Kamu balas lebih kejam. Itu begitu biasanya saya begitu Bapak Ibu sekalian. Oh, kamu berbuat jahat sama saya, tak balas lebih jahat lagi. Kamu berbuat tidak menyukai diri saya, melukai diri saya, kamu tak balas lagi lebih kejam lagi. Kan begitu manusia Bapak Ibu saudara. Dan kebenaran firman Allah berbicara, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu akan mereka berbuat. Saudara, poin yang pertama itu berbicara bahwa peristiwa salib harusnya memberikan satu peristiwa pengampunan yang keluar dari dasar hati kita yang paling dalam. Sekalipun sulit untuk bisa mengampuni Bapak Ibu saudara, tapi kalau kita mau berdoa mohon pimpinan Allah, pertolongan Allah, begitu sangat sakitnya, Yesus Kristus memberikan teladan kepada kita, berikan pengampunan. Gampang tidak Bapak Ibu sekalian? Angel Bapak Ibu saudara ya. Kalau membalas yang lebih kejam bisa, mengampuni tidak gampang Bapak Ibu saudara. Saya pun juga belajar dalam proses semacam ini. Mari kita belajar merendahkan hati kita di hadapan Allah, supaya kekuatan Tuhan itu betul-betul nyata dalam hidup kita. Peristiwa salib, Yesus dimuliakan dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, dalam peristiwa salib yang dapat saya temukan dalam fenomena ini, yang kedua berbicara tentang Yesus disalibkan di tengah-tengah ejekan dan pengolokan serta penghinaan dari orang lain. Ya. Selain Yesus mengalami penderitaan sedemikian rupa, Bapak Ibu sekalian, maka dikatakan dalam poin yang kedua ini berbicara Yesus mengalami penghinaan, pengolokan dari orang di sekitarnya. Mari kita lihat ya, dalam ayat yang ke-35 sampai 38 dikatakan demikian. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya, ya. Pemimpin-pemimpin mengajak dia, katanya, orang lainnya selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu.
Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus disalib disamakan dengan penjahat kelas besar, penjahat kriminal. Yang kedua yang begitu sangat memalukan adalah Yesus bukan disamakan predikatnya dengan para kriminal. Ternyata Yesus mengalami ejekan, diolok-olok sedemikian rupa oleh para prajurit-prajurit Romawi yang menyiksa Yesus. Kita mengolok-olok. Dan bukan hanya itu, ternyata juga ada para pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Seharusnya mereka itu menjadi teladan, ya. Harusnya mereka percaya siapa disalib. Kan begitu, karena orang Yahudi pada masa itu tengah menantikan datangnya Sang Mesias, datangnya Sang Juru Selamat. Itu dinantikan oleh orang-orang Israel. Seharusnya ketika Yesus Kristus yang menyatakan diri, aku ini loh anak Mesias, aku anak Allah, orang Yahudi harusnya percaya, betul ya? Bukan menolak, bukan justru menyalibkan, kan keliru Bapak sekalian. Nah, disitulah Yesus Kristus mengalami penghinaan sedemikian rupa dari para pemimpin-pemimpin agama, dari pemimpin Yahudi, dari prajurit-prajurit, serdadu-serdadu. Bahkan dikatakan salah satu penjahat itu juga mengolok-olokkan Yesus, betul ya? Penjahat di sebelahnya Yesus mengolok-olokkan, kalau anak Allah, selamatkan dirimu dan kami. Memberikan suatu bentuk penghinaan Bapak Ibu Saudara-saudara, dihina sedemikian rupa. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam poin ini saya juga berhenti merenung. Dan begitu luar biasanya penderitaan Tuhan yang Yesus alami. Kalau seandainya Yesus menyatakan diri sebagai anak Allah, dia tidak terima atas segala perlakuan tadi, apa yang terjadi Bapak sekalian? Kita semua akan binasa. Kita menjadi Kristen sia-sia. Karena apa? Yesus menolak kita semua. Yesus menyerahkan dirinya, memberikan seluruh kehidupannya kepada orang berdosa. Disitulah pengampunan Allah dinyatakan di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian kasih Tuhan, poin yang ketiga dalam fenomena peristiwa salib yang ketiga kita melihat yaitu Yesus disalibkan, maka ada dua respon yang berbeda. Ada dua sikap yang berbeda. Mari kita lihat ayat 39 sampai 41 ya. Dikatakan demikian, ada dua respon yang berbeda dari penjahat yang disalibkan bersama-sama Yesus. Ayat 39 dikatakan, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah kau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Ya. Ini merupakan reaksi, respon dari penjahat yang di sebelah Yesus. Ya. Dalam Alkitab tidak diceritakan sebelah kanan atau kiri. Ya. Saya coba gali pernyataan ini di mana sih orang yang menghujat ini sebelah mana? Ya. Kanan atau kiri tidak disebutkan bagus sekalian. Yang jelas di sebelah mana tidak tahu. Tapi yang jelas orang ini menghujat dengan perkataan, bukankah kau adalah Kristus? Selamatkan dirimu dan kami. Ini menghujat, ini mengolok Yesus, ya, memberikan tuntutan supaya orang ini diselamatkan, ya. Bapak Ibu sekalian, ini reaksi yang pertama. Nah, reaksi yang kedua kita melihat dari penjahat di sebelahnya tadi, ya, bukan yang menghujat, tetapi orang yang memberikan satu bentuk dukungan, kepercayaan, menyatakan pertobatan, ya. Kita lihat penjahat yang satunya dikatakan ayat 40, tetapi yang seorang menegur dia. Katanya, tidakkah kau takut juga tidak kepada Allah, sedang kau menerima hukuman yang sama? Kita memang salahnya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di dalam respon yang kedua dari penjahat sebelahnya tadi, kalau yang pertama tadi menghujat, mengolok-olok, menuntut keselamatan, penjahat yang kedua ini justru menyatakan dirinya di dalam satu bentuk pertobatan. Ada pengakuan dosa, tidak perlu menyalahkan orang itu. Mari kita mengoreksi diri kita sendiri. Bapak Ibu sekalian, penjahat ini merupakan satu tipe seorang yang betul-betul memiliki sikap kerendahan hati. Ada satu bentuk kesadaran akan segala dosa yang dia lakukan, menyadari segala keterbatasannya, menyadari segala perlakuan-perlakuan jahat demikian rupa yang dia lakukan selama ini, dan orang ini betul-betul memberikan penghormatan, hatinya jujur di hadapan Tuhan. Saudara, poin ini berbicara juga kepada kita.
Di hari Jumat Agung, Bapak Ibu Saudara, adakah kita memiliki hati yang terbuka di hadapan Tuhan? Ini momen penting Bapak Ibu Saudara ya. Jumat Agung merupakan momen yang paling penting dalam kehidupan kita orang Kristen. Kita bisa membuka hati kita, membuka diri kita di dalam doa kita kepada Allah. Kita berani menguji diri kita sendiri. Adakah hati saya jujur di hadapan Allah? Adakah hati saya hormat kepada Allah? Di hari Jumat Agung, di hari kematian Kristus, Saudara, ada masanya Yesus memberikan kesempatan kepada kita untuk kita boleh datang kepada Kristus. Hari Jumat Agung adalah hari yang begitu sangat mulia. Membuka hati kita di hadapan Allah, Tuhan akan menyatakan pengampunan. Yang keempat, yang terakhir, Saudara, respon yang keempat, bagian yang keempat tentang fenomena peristiwa salib. Yang keempat berbicara Yesus disalibkan, maka ada janji keselamatan yang dinyatakan Tuhan kepada kita. Ada janji Allah yang dinyatakan kepada kita orang percaya di dalam pernyataan kalimat firman Allah yang terakhir, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-43, dikatakan demikian, ayat penutup kita sore ini, dikatakan demikian. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Peristiwa salib, peristiwa Jumat Suci itu berbicara penyaliban Kristus itu memberikan janji keselamatan yang dinyatakan kepada setiap orang yang percaya. Penjahat yang disalib sebelah Kristus tadi menghujat Yesus, tidak percaya kepada Yesus, tidak bertobat, menghujat sedemikian rupa, bahkan minta dirinya diselamatkan. Kalau Tuhan Allah, selamatkan dirimu, turun dari salib, selamatkan dirimu dan kami. Ini penghujatan Bapak Ibu Saudara. Tetapi penjahat yang di sebelahnya lagi mengatakan apa, Bapak Ibu sekalian? Dikatakan dalam ayat 42, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila aku datang sebagai raja. Penjahat ini betul-betul menyadari dirinya sebagai orang yang berdosa. Dia kata, Tuhan, ingatlah aku apabila aku datang sebagai raja. Yesus katakan apa? Poin yang terakhir katakan, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Alkitab mencatat, Bapak Ibu Saudara, saya beri garis bawahi, ayat ini begitu sangat indah sekali. Kata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari besok, 1000 tahun lagi, 2 tahun lagi, hari ini juga. Luar biasa, Bapak Saudara. Hari ini juga, artinya apa? Waktu itu juga, saat itu juga, jam itu juga, detik itu juga, Tuhan memberikan Firdaus kepada orang ini. Artinya, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Sudah tahu Firdaus? Nah, kita akan mencatat ya, Taman Firdaus. Tahu Bapak sekalian Firdaus, Taman Firdaus? Firdaus ini diambil dari bahasa Persia ya. Jadi Taman Firdaus itu diambil dari bahasa Persia. Artinya sudah tahu. Firdaus itu artinya tempat yang tertutup ya. Jadi kalau saudara ada orang Firdaus begitu, orang itu tertutup. Maksudnya bagus kan, bukan tertutup tidak mau bicara, bukan. Tertutup artinya adalah tempat itu adalah tempat yang khusus, tempat yang tidak dapat dimasuki oleh semua orang. Firdaus. Nah, di dalam Firdaus dikatakan itu merupakan taman yang abadi, taman yang menyenangkan, taman yang menyukakan orang yang masuk ke tempat itu. Tertutup tempatnya, dan Yesus ada di tempat itu. Saudara, luar biasa ya. Firdaus ini berbicara tentang suatu tempat yang begitu sangat menyenangkan. Dikatakan tempat perhentian yang penuh dengan damai dan sejahtera Allah. Amin. Pengen dah kita masuk Firdaus. Ya, saya sempat membayangkan ini, saya berpikir, begitu luar biasanya Firdaus ya. Tempat yang tertutup, Bapak Ibu Saudara. Tidak semua orang boleh masuk ya. Semua orang boleh masuk begitu, Pak Biskup enggak, saudara ya. Khusus, orang dikhususkan Allah masuk ke tempat itu. Tidak boleh semua orang masuk di Firdaus. Tempat yang penuh dengan ketenangan, penuh dengan damai Allah. Di situ ada Tuhan di tempat itu. Waduh, saya membayangkan Bapak Ibu. Aduh, luar biasanya ya. Bisa masuk ke tempat itu. Luar biasa. Dan tempat itu adalah
yang diberikan kepada penjahat yang sungguh-sungguh menyatakan diri dalam pertobatan. Bapak Ibu sekalian, di hari Jumat Agung pada kesempatan sore hari ini, secara paling tidak di dalam kebenaran firman Allah ini ada beberapa poin pelajaran yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita bersama-sama. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, mari kita menyadari bahwa kita ini sangat membutuhkan Allah. Diri kita, orang Kristen, umat Tuhan, kita butuh Allah. Ya, bukan hanya dalam keadaan kita ini, oh saya mendapatkan berkat Allah melimpah, saya tidak butuh lagi. Dalam situasi kondisi apapun, hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, dalam situasi yang sangat sulit, ekonomi negara kita tidak baik, ya, semakin hari semakin tidak karu-karuan keadaan negara bangsa kita, kondisi ekonomi dan sebagainya, ya, membuat kita kadang-kadang takut, membuat kadang-kadang kita, Tuhan, saya ini mau apa ini? Semua serba sulit, semua serba susah. Mari kita percaya Yesus Kristus, Allah yang memberikan dirinya untuk kita, ada pribadi yang sungguh-sungguh menyertai kehidupan kita bersama-sama. Yang kedua, mari kita belajar percaya bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Tidak ada di dalam pribadi siapapun juga. Saudara ingin mendapatkan anugerah keselamatan, keselamatan ada di dalam pribadi Yesus Kristus. Keselamatan bukan dapat kita beli. Keselamatan adalah anugerah Allah. Keselamatan diberikan pada orang yang sungguh percaya secara langsung dan pasti diberikan kepada Tuhan. Dan mari kita bersama-sama mensyukuri segala anugerah itu. Hari Jumat Agung ini bukan semakin menyombongkan diri, mari kita semakin menundukkan diri, semakin hancur hati di hadapan Allah, semakin kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Aku butuh Yesus, aku butuh Allah, supaya itu menjamah hidup kita, memperbarui hidup kita, dan kita boleh semakin memuliakan, kita mengagungkan Bapa kita di surga, karena Tuhan menganugerahkan Putra yang tunggal kepada orang yang percaya kepada Kristus. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya malam hari ini. Amin. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Mengundang pemain musik bisa maju ke depan. Kita merenungkan kembali kebenaran firman-Nya dalam kehidupan kita. Kebenaran firman Tuhan boleh menjadi kekuatan dalam hidup kita bersama-sama. Di tengah-tengah situasi kondisi yang kita alami hari-hari ini, Tuhan berikan kekuatan, pertolongan, anugerah-Nya kepada kita. Bukan dengan barang yang fana. Kau telah menebus hidupku ya Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan malam hari ini. Kuasa Allah, kuasa firman-Nya nyata dalam hidup kita bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu begitu melimpah dalam hidup kami. Haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang semuanya sia-sia dan telah berhenti lagi hidup ini ku letakkan pada pesta-Mu ya Tuhan. Puji nama Tuhan. Seberapapun kita yang hadir pada saat ini, kita boleh beroleh firman Tuhan yang sangat luar biasa. Dia menderita bukan karena dia bersalah, tapi untuk menaati kehendak Allah. Kita manusia lemah, penuh dosa dan keterbatasan, tapi oleh karena kasih karunia-Nya yang tak terbatas, kita beroleh keselamatan lewat karya salib-Nya. Kami mewakili Majelis dan Jemaat GIA Surabaya, kami menyampaikan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Timotius Rudiono
Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Iman